Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita berjumpa lagi. Bagaimana keadaanmu? How are you today? Of course, all of you healthy, ya. Semuanya pasti sehat. Semoga itu yang terjadi pada pagi hari ini, ya. Kita memohon terus supaya kita selalu diberi kesehatan yang prima, supaya kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, anak-anakku, marilah sebelum acara pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu, ya. Berdoa, we pray first, ya. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak, semoga dengan membaca Fatihah hari ini, pagi ini, kita semua diberi keberhasilan, diberi kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang akan kamu kerjakan pada hari ini dan seterusnya bisa membawa barokah, hasil yang sangat menyenangkan dan sukses. Nah, anak-anak, untuk pagi hari ini Bu Nur akan menyampaikan materi yang kemarin masih tentang prosedur teks, tetapi di dalam prosedur teks ini Bu Nur tidak akan membahas prosedur teks itu terdiri dari apa saja, bagian-bagiannya apa, tidak. Tetapi di dalam bacaan atau teks prosedur teks itu biasanya menggunakan tenses present atau present continuous tense, ya. Di sini ada dua macam, yaitu bentuk present continuous sama past continuous yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ini sebenarnya tetap seperti yang minggu kemarin Bu Nur dawuhne bahwa pelajaran ini adalah mengulangi pelajaran di kelas 8. Maka kita akan mereview lagi karena di kelas 9 ini banyak materi yang mereview dari pelajaran kelas 8 dan 7, yang paling banyak di kelas 8. Yang kelas 9 hanya beberapa saja. Maka dari itu kita akan memulai dari bentuk present continuous. Sebelum Bu Nur membahas tentang present continuous, anak-anakku semua, ayo disiapkan alat-alatnya, alat tulisnya, buku tulisnya disiapkan supaya nanti kamu mengumpulkan catatannya tidak terlalu banyak tugas yang kamu berikan, ya. Nah, di sini Bu Nur akan menjelaskan terlebih dahulu bentuk present continuous itu apa. Kamu perhatikan, read the following sentences. Kamu disuruh melihat, itu ada dua contoh. Yang pertama, the first, I am accompanying my little sister. Itu contoh yang pertama. Di situ sudah kata ada I, ada am, ada accompanying my little sister. Terus yang kedua itu adalah Miss Regina is teaching her. Ada Miss Regina sebagai subjek, is itu sebagai kata bantu yang biasa digunakan atau yang selalu digunakan di dalam present continuous. Teaching her itu adalah kata kerja bentuk ing. Nah, present continuous itu atau disebut juga progressive tense
itu digunakan untuk apa? Is used to express an action that is happening at the moment of speaking. Jadi present continuous itu digunakan untuk mengekspresikan suatu kegiatan atau aktivitas yang terjadi saat orang itu berbicara. Jadi memang kegiatan sedang berlangsung. Contoh aja sekarang ini Bu Nur is explaining present continuous tense to her students. Nah, itu saya sekarang ini memang benar kegiatan saya adalah menjelaskan present continuous, maka saya bisa membuat kalimat seperti yang saya utarakan tadi. Nah, di situ patternnya. Pattern itu adalah rumus atau pola. Itu adalah SMA. Is digunakan untuk apa? Subjek he, she, dan it, atau nama orang tunggal atau benda yang tunggal. Maksudnya hanya satu. M hanya untuk subjek I. R di situ digunakan untuk subjek you, we, they, atau benda yang plural atau benda yang lebih dari satu. Diikuti oleh atau followed by verb ing, kata kerja bentuk ing. Keterangan waktu adverb of time yang biasa digunakan that indicate the use of present continuous tense. Keterangan waktu yang biasa digunakan untuk bentuk present continuous tense itu antara lain adalah now, at the moment, right now, at present, currently, this afternoon, tonight. Ya. Itu keterangan waktu yang biasa digunakan untuk present continuous tense. Nah, present continuous tense itu juga digunakan untuk apa? Kamu perhatikan. One, say that we are in the process of doing a longer action which is in progress. Jadi bisa digunakan untuk mengatakan bila kita sedang melaksanakan suatu kegiatan pada saat itu. Atau bisa juga however we might not be doing it at this exact second, ya. Terus yang kedua, relate a planned activity that will happen in the near future. Jadi bisa berhubungan dengan sebuah rencana, kegiatan sebuah rencana yang akan terjadi di waktu dekat, ya. Yang di waktu dekat itu akan terjadi itu bisa menggunakan bentuk present continuous. Yang terakhir itu juga bisa relate bad habit that happen repeatedly. Jadi bisa digunakan untuk berkaitan dengan kegiatan yang buruk yang terjadi secara berulang. Contohnya bisa memakai always, constantly, ya. Nah, there are verbs that are not usually not in the present continuous or progressive tense. Ada kata kerja yang tidak biasa digunakan dalam present atau progressive tense. Apa saja itu adalah tentang sense, rasa, ya. Sense or perception. Mental states. Mental state itu adalah mental kita, ya. Terus emotion, emosi kita. Desire, ya. Atau opinion, atau measurement, pengukuran, ya. Itu kita hanya mereview aja. Ingat, ini merupakan resume dari present continuous. Silahkan dicatat. Nanti kalau kamu setorkan pasti akan diteliti oleh wali kelas kamu. Ingat, pembelajaran bahasa Inggris ini sudah yang ke-6 loh anak-anak, ya. Jadi saya terus mengingatkan kepada kamu semua untuk selalu fokus pada pembelajaran di setiap harinya. Khusus untuk sekolahan kamu ini dianggap lebih ringan
daripada yang lain karena dalam satu hari kita hanya mempelajari 2 mapel saja. Kemudian sekarang tadi sudah saya katakan di dalam proses jurutek itu biasanya menggunakan bentuk present continuous atau past continuous. Sekarang yang kita bicarakan adalah past continuous tense. Past continuous tense itu untuk apa? Nah, ini fungsinya. Jadi past continuous itu digunakan untuk describe action or events that were happening in the past. Jadi untuk menggambarkan sebuah kegiatan atau aktivitas atau peristiwa yang terjadi di waktu lampau. Jadi sudah kita jalani. Itu bisa kita ceritakan kembali dengan memakai bentuk past continuous tense. Bentuknya bagaimana? Formnya he, she, it, I itu pakai was ditambah kata kerja bentuk ing. Yang dikatakan past yang mana? Kata was itu ya. Kalau was itu khususnya untuk subjek yang tunggal. Kalau dalam present tadi pakai is ya. Terus atau juga my mother was doing the laundry an hour ago. Ini contoh kalimat dalam form yang di atas. Kata my mother itu sudah jelas sekali subjeknya tunggal, ibuku. Nah, tapi kalau di situ ada the mothers, ada tambahnya s beda lagi ya. Itu berarti plural. Pakai apa? Nanti ada di seterusnya ya. Ini khusus untuk subjek yang tunggal memakai kata was dan diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Kemudian untuk selanjutnya subjek you, we ya, bisa pakai they juga. Itu memakai were plus verb ing ya. Karena apa? Subjeknya lebih dari satu. Contoh di situ kalimatnya my brother and I were watching TV when our dad came home. Di sini ada 2 kegiatan ya. Ada 2 kegiatan. Kegiatan itu yang terjadi pada saat saudaraku dan saya itu sedang nonton TV. Sedangnya nonton TV itu sejak tadi. Pada saat itu ayah kita datang. Jadi kegiatannya yang terlebih dahulu mana? Itu tadi my brother and I were watching TV daripada dengan our dad came home ya. Nah, terus kalimat past continuous, a sentence in the past continuous tense is often followed by a sentence in the simple past tense after the conjunction when or while. Jadi kalimat di dalam past continuous tense itu sering diikuti oleh sebuah kalimat yang memakai bentuk simple past tense setelah kata penghubung when atau while. Jadi ya, setelah when itu diikuti, setelah when atau while itu adalah conjunction kata penghubung, itu diikuti oleh kalimat yang berbentuk past tense. Yang sebelumnya itu kalimat yang berbentuk past continuous ya. Kamu perhatikan contoh kalimat yang ada di atas itu. Jadi my brother and I were watching TV itu adalah past continuous. Terus kata penghubungnya di situ adalah when. Kemudian setelah when diikuti oleh kalimat bentuk past tense ya. Our dad itu adalah sebagai subjek, came itu adalah verb to ya, home itu adalah keterangan tempat
Ya, bagaimana anak-anak? Sudah jelas penggunaan tentang present continuous dan past continuous. Mudah kan? Kalau present pakai am, is, are. Kalau past continuous pakai was atau were. Diikutinya tetap sama, kata kerja bentuk ing, ya. Nah, anak-anak, itu yang bisa Bu Nur sampaikan. Di sini kita ingat hanya mereview, tetapi sudah saya jelaskan. Mungkin kalau kurang detail ya kamu baca lagi. Itu sudah jelas sekali keterangannya, resumnya. Tolong semuanya ini 3 slide ini tambahan dari prosedur teks kamu catat, supaya nanti kalau ketemu kalimat itu kamu paham, oh ini present continuous, oh ini past continuous, ya. Nah anak-anak, untuk pertemuan minggu ini Bu Nur tidak akan memberikan tugas, ya. Silahkan kamu catat dulu. Bu Nur mohon kepada kamu semua untuk menuntaskan tugas 1, 2, 3, dan 4. Saya ulangi lagi. Tugas pertama, kamu disuruh membuat jawaban atau respon tentang expression hopes atau wishes, ya. Untuk tugas yang kedua, di situ ada 3 statement, 3 pernyataan. Kamu pilih salah satu, kamu pilih yang nomor berapa, disuruh dibuat apa. Itu ada short message, pesan pendek, ada letter, ada sebuah surat, ya. Atau tentang greeting card, ya. Nah, tugas yang ketiga itu adalah memilih kata in order to, so that, dan to. Itu tugas yang ketiga, ada 2 loh ya. Ada exercise 1 dan 2. Yang pertama itu di dalam kurung ada pilihannya so that sama in order to atau to. Kamu pilih salah satu yang benar. Terus tugas yang kedua yang di bawahnya itu adalah menggabung 2 kalimat dengan menggunakan so that dijadikan 1 kalimat. Kalau kamu hanya mengerjakan 1, mohon maaf, nilai kamu saya bagi 2, karena di situ ada 15 soal. Yang pertama itu adalah 10, yang kedua 5. Jadi kalau kamu hanya mengerjakan di atas berarti nilai kamu hanya 10, saya bagi 2, karena soalnya ada 2 bagian. Tugas yang keempat adalah membuat sebuah prosedur teks. Kamu tulis di dalam sebuah kertas HVS, kamu beri hiasan supaya sangat menarik, kelihatan menarik, ya. Anak-anak tetap saya tunggu. Kalau kamu tidak mengumpulkan berarti nilainya tidak akan muncul. Akan dimunculkan apa? Wong tugasnya tidak ada nilai, ya. Maka dari itu mohon kepada kamu semua yang belum mengumpulkan, masih saya tunggu, silahkan dikumpulkan, ya. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap fokus, semangat untuk mengikuti pembelajaran supaya kamu semua menjadi orang yang sukses. Ingat kamu sudah kelas 9 ya. Kelas 9 itu waktunya pendek sekali. Dan tanggal 28 bulan ini kurang 1 minggu lagi kamu sudah melaksanakan ulangan tengah semester atau namanya PTS, penilaian tengah semester. Dan itu semua soalnya uraian atau esai dan memakai sistem online, ya. Maka dari itu tetap semangat, rajin belajar, jangan mudah putus asa dan malas, hilangkan penyakit malas, ya. Semoga kamu semua menjadi orang yang sukses. Pembelajaran kita tutup dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.